Yang kemarin pada request minta diajarin tentang jahit simpel dan sederhana, kali ini Main bakal ngajarin untuk caranya jahit simpel dan sederhana. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Indara TV Channel. Wah, kangen banget ya sama ibu-ibu di YouTube. Main memang kemarin itu sempat vakum hampir 2 bulan mungkin ya, nggak bikin konten. Karena alhamdulillah Main pun baru tahu kondisi, ternyata Main saat ini lagi hamil. Dan ini memang baru trimester pertama, jadi hamil muda. Dan spesial hamil anak ketiga ini memang kondisi fisik agak berbeda ya. Yang Main rasain tuh memang mualnya lebih parah, terus mualnya parah, lemes, dan kondisi lebih payah lah daripada hamil anak ke-1 dan kedua. Makanya Main pun gak cuman vakum di YouTube, cuma juga vakum di Instagram. Itu hampir 2 bulan dan Main baru bisa beraktivitas kembali karena kemarin sempat bed rest. Sebenarnya banyak banget video-video yang Main pengen bagi ke ibu-ibu semua. Cuma memang kondisi Main belum memungkinkan. Alhamdulillah nih sekarang berangsur-angsur udah mulai membaik. Jadi Main bisa mulai beraktivitas kembali dan akhirnya bisa berbagi kembali dengan ibu-ibu semua. Pokoknya kangen banget dan terima kasih sekali lagi buat supportnya. Karena gak sedikit yang DM ke Main bilang kangen sama konten-konten Main, dan itu yang jadi semangat buat Main untuk terus berbagi konten, dan mudah-mudahan konten Main bermanfaat ya. Untuk spesial hari ini perdana Main bikin konten lagi setelah kemarin vakum karena hamil muda ini. Dan kali ini Main pengen berbagi tentang gimana caranya menjahit simpel dan sederhana. Ini menjawab beberapa DM yang memang masuk ke Instagram minta tutorial cara menjahit. Dan kali ini Main mau praktekin karena kebetulan hari ini Main mau jahit. Ini kebetulan ada bahan sisaan dan ini Main punya renda. Tuh, rendanya cantik banget ya. Dan ini Main mau praktekin. Jadi ikuti terus video Main. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Indara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Kita mulai dari perkenalan mesin jahit dulu. Ini sekalian menjawab secara detail dan lengkap tentang mesin jahit, dan kalau yang nggak berkenan bisa langsung di skip. Jadi mesin jahit ini pengenalan Main, ini mesin jahitnya mereknya Brother, jenisnya auto tension, dan ini Main beli tahun 2008. Jadi bertepatan waktu itu Main masih gadis belum menikah, dan alhamdulillah awet sampai sekarang. Ini Main belinya build up atau memang mesin jahit utuh, bukan rakitan di Indonesia, dan ini Brother made in Jepang. Karena pada saat itu, pada tahun 2008 nggak seenak sekarang ya. Kalau dulu itu untuk mesin jahit portable tuh sangat amat susah dapatnya, dan ini pun Main dapat mesin jahit itu yang X display, artinya dulu di Jepang itu memang yang di display buat pameran kita sana Jepang, makanya bahasanya pun masih bahasa Jepang. Terus untuk mesin ini dulu tahun 2008 Main beli sekitar 3,5 juta. Waktu tahun 2008 mungkin itu harga yang sangat mahal, tapi memang sebanding dengan fasilitas, karena Main memang butuh mesin yang bukan cuma buat hobi. Karena dulu memang Main jahit itu memang Main kerja di perusahaan Telkom, tapi memang Main pengen mengembangkan hobi Main jahit, dan itu dijadiin usaha sampingan. Kalau untuk sekarang mungkin kalau teman-teman atau ibu-ibu yang mau cari mesin jahit portable lebih mudah ya, di marketplace juga banyak yang bertebaran jual mesin jahit. Ketik aja mesin jahit portable. Jadi bedanya mungkin yang belum tahu, kalau mesin jahit portable itu dia nggak perlu meja. Jadi kan kalau mesin jahit yang konvensional dia harus ada kaki meja dan dia harus tempatnya di situ aja. Nah kalau mesin jahit portable kita mau ngeletakin di mana aja bisa, dan ukurannya lebih ringan. Mayoritas memang warna putih. Kalau sekarang mungkin banyak varian warna. Untuk kelebihan yang Main rasain, memang kelemahannya dulu ya, kalau mesin jahit Brother Main karena ini mesin build up, jadi bahasa masih bahasa Jepang sana.
Terus listriknya pun pakai 110 volt, makanya Main harus menyesuaikan dikonversi dengan listrik di Indonesia. Itu kelemahannya. Tapi kalau untuk mesin sekarang yang memang udah beredar di Indonesia pasti udah disesuaikan dengan standar Indonesia. Tapi kelebihannya semuanya matic, jadi nggak pakai pedal sama sekali. Kita cuma pakai tangan. Bahkan untuk ngisi benang ini spool nih, namanya Main Astal ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah jahit, jahit itu jadi sistem benang ada dua, di atas dan di bawah. Jadi saling mengikat. Yang di atas itu bentuknya benang kayak gini, Main letaknya yang sini, dan yang bawah nanti di bawah sini. Dan untuk Main ketika mengisi spool, kalau di tempat kursus waktu itu mesinnya konvensional semua ya, kita itu harus muter. Nah kalau di sini jalannya matic. Nih Main udah sambungin ke listrik, jadi tinggal dinyalain tombolnya. Main ada di sini. Kurang lebih sih kalau saran Main, kalau memang masih pemula dan belum pernah ke kursus, memang nggak perlu yang aneh-aneh ya fasilitasnya. Kalau kebutuhan Main memang lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Nah sekarang Main ini sampel menjahit yang paling simpel, memang jahit hordeng ya, karena nggak perlu teknik khusus. Nah, tapi yang perlu banget diperhatiin memang cara menghitung. Main kasih sampel untuk kolong dapur, seandainya ini kolong dapur ya, dan ternyata luas areanya ini setelah dihitung 120 cm. Ukuran senti itu bisa pakai meteran, kalau nggak punya meteran pakai penggaris pun bisa, tapi sebaiknya Main saranin beli meteran ya. Meteran itu juga nggak terlalu mahal, bahkan kalau yang di tukang jahit itu yang lurus gitu cuma 15.000. Jadi Main ambil sampel, seandainya panjang area ini 120 dan ke bawahnya 70, maka kalau mau bikin hordeng, mau sistemnya rempelan, itu cara menghitungnya minimal 2 kali ukuran. Kampu itu ujung bahan yang nantinya bakal mau dilipat gini, kan jelek ya kalau begini. Makanya kalau ibu-ibu atau teman-teman belum punya mesin obras, maka bisa tuh diakalin, tuh dijahit begini. Tuh, makanya kita harus nyediain slot untuk kampunya itu. Kalau Main sih amannya sih 5 cm ya. Jadi sebenarnya kalau standar kalau di tempat kursus itu 3 cm, tapi kalau Main ini kayak gini nih tuh tepiannya, kan kita mau jahit nih, tuh bisa begini tuh langsung. Nah itu 3 cm, 3 sampai 5 cm. Jadi yang tadinya nih kan ke atasnya 70, maka ditambahin 70 buat ke atasnya 3, buat ke bawahnya 3. Jadi intinya 76. Terus lebarnya kan 120 kali 2 240. Sisain kampunya 2 bagian kiri dan kanan. Maka total bahan yang dibutuhkan 246 plus 76 cm. Itu cara menghitungnya. Dan sebenarnya kalau di kursus nih, kita itu harus jahit itu sesuai serat bahan. Artinya nih kayak gini kita pasti sering nih nemuin. Ini yang bagian baiknya dan ini yang bagian buruknya, yang lubang-lubang gini. Maka cara mengambil polanya kayak begini. Jadi ngikutin di belah duanya jadi begini. Tapi karena berhubung Main ini buat konsumsi pribadi plus hanya untuk gorden kolong dapur aja, makanya Main gak ngikutin serat biar hemat bahan. Tapi sebenarnya berefek, kalau mau jahit baju itu wajib ngikutin serat bahan ya, karena kebutuhan kondisi Main memang ini bahan sisaan dan kondisinya nggak banyak, makanya Main nggak ngikutin serat bahan. Dan untuk teknik menjahit ini sebenarnya ada yang spesial, hanya gunakan memang gunting bahan. Gunting bahan itu biasanya harganya 25.000 ke atas, dan jangan dicampur ya, karena percaya nggak percaya, gunting yang kita biasa gunakan untuk bahan tiba-tiba kita gunakan bukan untuk bahan, nanti langsung tumpul. Rasanya tuh nggak enak kalau buat gunting bahan. Dan lupa informasi tambahan, ini kebetulan Main udah motong. Jadi kalau kebutuhannya untuk kolong dapur, karena Main pakai tongkat ajaib, maka untuk kebutuhan space di sini ya perlu dipikirin ya, perlu dihitung ya. Nih, kan nanti kita perlu bikin lubang begini untuk ngelipat begini, maka area ini dihitung. Kalau Main sih biasanya pakai 10 cm dan baliknya 10 cm. Jadi intinya disimulasiin dulu aja
dihitung dari atas ke bawah kalau pakai tongkat itu kira-kira butuhnya berapa. Kalau untuk jahit memang ini murni menggunakan jahit tipe lurus aja. Dan maaf karena memang mesin jahit Maiin ini pakai lampu jadi agak sedikit slow nantinya. Dan memang kondisi space di rumah Maiin agak nggak memungkinkan ya, agak lebar. Makanya kalau nggak jelas harap dimaklumi. Dan yang pertama di awal itu kita gabungkan dulu, karena kalau Maiin ini bahannya nuturan, maka Maiin gabungkan dulu satu area dengan area lainnya. Nah buat teman-teman yang nggak punya mesin obras, dulu Maiin pun nggak punya mesin obras, itu biasanya memang kita jahit dulu baru nanti diobras, jadi belakangan sistem obrasnya. Dan di obras itu biasanya lebih murah daripada neci. Kalau Maiin di pasar biasanya ada. Dulu pun Maiin ngelewatin masa-masa itu, jadi tenang, semua ada waktunya. Maiin coba jahit dulu ya. Khawatir geser bisa pakai jarum pentul, cuman kalau Maiin nggak pakai pentul ya. Ini kebetulan bahannya juga nggak licin, jadi nggak lari-lari. Nah tinggal dijahit, ngunci dulu. Jadi kalau Maiin sistemnya ngunci begini. Ada juga yang sistem ngunci jahitan itu jadi didiamin tek 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 tek. Kalau Maiin nggak, pakai bolak-balik aja. Nanti yang mau ngobras kan kita udah jahit nih, tinggal dibawa ke pasar nih bagian yang pengen diobras, jadi ringkes. Kalau dulu sih Maiin ngobras itu 2000 kalau nggak salah per meter. Setelah semua area diobras nih, kita tinggal ngelanjutin untuk ngejahit di seluruh sisi, kiri, kanan, atas, dan bawah. Pertama kiri, kanan, lalu bawah, kemudian nanti ke yang di atas tempat tongkatnya, maka sistemnya kayak gini tuh. Jadi harus disesuaikan dengan lubang tongkatnya biar tongkatnya ini muat. Kalau teman-teman yang nggak punya mesin obras, bisa sebenarnya dengan sistem gulung begini. Nah, memang lebih makan waktu ya karena ada kemungkinan melintir. Tapi itu bisa dijadiin salah satu alternatif cara. Kalau udah diobras sih, kalau mau begini aja nggak apa-apa. Terus kalau mau diletukuk lagi biar lebih rapi, terserah masing-masing caranya. Yuk kita lanjut. Akhirnya selesai juga.
Bahan yang Main punya cukup untuk mengcover bikin hordeng kolong dapur. Buat teman-teman yang belum punya basic menjahit, gak usah takut atau khawatir untuk mencoba, karena pada intinya menjahit itu gak terlalu sulit kalau untuk keperluan home decor kayak hordeng, spray, dan lain-lain. Karena dia hanya menggunakan satu teknik menjahit lurus. Beda kalau kita memang mau memulai menjahit baju. Karena kalau menjahit baju butuh kecakapan, membuat pola, mengukur badan, dan lain sebagainya. Kalau untuk membuat aksesoris home decor kayak hordeng kolong dapur, hordeng atau spray, taplak, sarung bantal, itu cenderung garis lurus aja, nggak perlu pola. Yang penting kita pandai dan terbiasa untuk menghitung. Dan untuk menghitung area yang dibutuhkan juga nggak terlalu sulit. Cukup hitung lebar dan tingginya aja yang dibutuhkan berapa, lalu ditambahkan kampuh. Kalau untuk hordeng diperlukan tambahan untuk tempat tongkat ajaibnya. Cara ngejahitnya simple, lebihkan 2 minimal 2 kali ukuran area. Dan kalau mau dipermanis bisa ditambah renda kayak Main, atau bisa juga membuat rempel. Dan untuk yang belum punya mesin obras pun gak usah berkecil hati. Bisa diakalin dengan ngobras di pasar, jahit dulu baru nanti disiapkan untuk bagian yang diobras di pasar. Atau kalau gak mau ribet ke pasar juga bisa dengan menggunakan teknik jahit melipat. Pokoknya apapun yang kita pakai di rumah, kita yang melihat, keluarga kita yang melihat. Jadi gak usah khawatirin apa kata orang, pantes yang mantesin kita karena yang tinggal di dalamnya adalah kita. Dan karena belajar memang butuh proses, maka harus dimulai dari mencoba. Trial dan error pasti ada, tapi alangkah lebih baik kalau dimulai lebih dahulu. Dari mulai, nanti kita banyak tahu mana sisi kurangnya. Berusaha itu menyenangkan kalau kita tahu memang sisi kurang dari rumah kita, dan ngejalaninya dengan ikhlas dan dengan nilai tulus. Ketimbang banyak waktu kita yang terbuang untuk bergosip dan lain sebagainya, lebih baik kita mulai berusaha menata rumah kita dari hal-hal kecil. Membuat hordeng kolong dapur bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk merapikan area dapur. Dengan modal yang gak mahal, cukup menggunakan bahan, dan bahannya pun kita bisa memilih dari harganya. Plus hanya tongkat ajaib, dapur kita pun bisa dirubah jadi lebih rapi meskipun dengan biaya yang terjangkau. Simple untuk dicoba dan mudah untuk diaplikasikannya. Mohon maaf untuk tutorialnya yang dianggap belum sempurna. Karena Main dalam kondisi hamil muda, jadi belum banyak bisa beraktivitas dalam kondisi duduk atau jongkok. Semoga bisa ditangkap intinya dan semoga mudah untuk dipraktekkan. Kalau ada kesulitan silahkan tinggalkan pesan di komen, insya Allah Main balas. Selamat mencoba dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.